Pernahkah kalian berpikir bahwa sebelum alam semesta dan segala isinya tercipta, makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan di jagat raya? Apakah bulan, bintang, matahari, atau lainnya? Namun sebelum segala sesuatu ada, Nur Muhammad sudah diciptakan terlebih dahulu. Ada pandangan bahwa Nur Muhammad diciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pendapat ini berasal dari tafsiran yang mengaitkan hadis tentang Allah telah menulis takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dengan gagasan bahwa Nur Muhammad adalah manifestasi awal kehendak Allah SWT. Lantas, apa yang dimaksud dengan Nur Muhammad ini dan bagaimana proses penciptaannya, serta bagaimana hubungannya dengan penciptaan alam semesta beserta isinya? Oleh karena itu, mari kita kupas tuntas bersama Hikayat Kalbu. Dengarkan sampai akhir ya sobat agar tidak tersesat. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya untuk menuliskan sholawat di kolom komentar untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Apakah Nur Muhammad itu? Nur Muhammad artinya cahaya Muhammad. Dalam pandangan Islam, khususnya tasawuf, cahaya ini adalah ciptaan pertama Allah sebelum menciptakan apapun, termasuk langit, bumi, dan semua makhluk. Cahaya ini adalah asal-usul segala sesuatu. Konsep Nur Muhammad tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, tetapi memiliki landasan pada ayat-ayat yang berbicara tentang cahaya, seperti Allah SWT berfirman, "Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Sebagian ulama menafsirkan cahaya di sini sebagai Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan kebenaran. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Ayat ini sering digunakan oleh para sufi untuk menggambarkan bahwa cahaya Allah dimanifestasikan dalam Nur Muhammad sebagai bentuk pertama dari penciptaan. Adapun landasan hadis yang sering dijadikan dasar menyatakan, yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahayaku. Jadi, sebelum ada apapun di alam semesta, Allah menciptakan cahaya ini sebagai awal mula keberadaan. Para ulama tasawuf berpendapat bahwa setelah Nur Muhammad diciptakan, Allah menciptakan seluruh alam semesta dari cahaya tersebut. Cahaya ini adalah esensi murni yang darinya tercipta malaikat, langit, bumi, dan segala isinya. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa semua nabi, umat manusia, dan makhluk lainnya berasal dari rahasia dan cahaya tersebut. Adapun riwayat lain yang sering dikutip untuk mendukung gagasan ini adalah, "Aku adalah nabi ketika Adam masih berada di antara air dan tanah liat." Pernyataan ini menunjukkan keberadaan Nabi Muhammad SAW secara spiritual sebelum penciptaan Nabi Adam. Nur Muhammad dianggap sebagai rahasia Allah yang tersembunyi, yang menjadi manifestasi utama cinta Allah kepada ciptaannya. Bagaimana proses penciptaan Nur Muhammad? Proses penciptaannya digambarkan sebagai Allah menciptakan cahaya langsung dari cahayanya sendiri. Namun cahaya ini bukanlah bagian dari Allah, melainkan ciptaan yang paling mulia. Cahaya ini sangat murni, indah dan sempurna, sehingga menjadi asal-usul semua ciptaan lainnya, termasuk alam semesta, makhluk hidup, dan seluruh entitas spiritual.
Sebagian sufi menyebutnya sebagai Al-Hakikat Al-Muhammadiyah atau Hakikat Muhammad. Dalam riwayat yang sering dikutip oleh kaum sufi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu dari cahayanya." Meski hadis ini diperdebatkan keabsahannya, ia menjadi pijakan penting dalam tradisi tasawuf. Dalam tasawuf, Nur Muhammad seringkali dianggap sebagai hakikat terdalam dari Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh sufi seperti Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan mendalam tentang konsep ini. Ibnu Arabi dalam Wahdatul Wujud menggambarkan Nur Muhammad sebagai realitas universal yang mencakup seluruh wujud. Menurutnya, Nur Muhammad adalah manifestasi pertama dari cinta ilahi atau hub yang menjadi dasar dari seluruh penciptaan. Ia menamainya sebagai Al-Hakikat Al-Muhammadiyah. Kemudian Jalaluddin Rumi dalam Masnawi sering menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya petunjuk yang menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya. Baginya, Nur Muhammad adalah simbol cinta ilahi yang menyelamatkan umat manusia. Imam Al-Ghazali dalam karyanya Miskat Al-Anwar atau Relung Cahaya, Al-Ghazali menghubungkan Nur Muhammad dengan konsep cahaya Allah yang membawa manusia kepada makrifat atau pengetahuan hakiki. Menurut mereka, proses penciptaan manusia dan alam memiliki dimensi spiritual yang bersumber dari Nur Muhammad. Cahaya ini adalah perantara antara Allah dan makhluknya, menjadikannya sebagai manifestasi cinta ilahi. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan akhlaknya dianggap sebagai wujud nyata dari Nur Muhammad di dunia. Sebagai pembawa risalah terakhir, Nabi Muhammad adalah pantulan sempurna dari sifat-sifat Allah, seperti rahmat, cinta, dan keadilan. Ulama syariah memandang Nur Muhammad secara simbolis, tanpa membawanya pada pemahaman metafisik yang ekstrim. Mereka cenderung melihat Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang sempurna atau insan kamil dan pembawa cahaya kebenaran. Imam Nawawi dan Imam Syafi'i menekankan bahwa keutamaan Nabi Muhammad SAW terletak pada kesempurnaan akhlaknya yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Nur Muhammad diartikan sebagai petunjuk ilahi yang membawa manusia keluar dari kebodohan menuju ilmu dan iman. Namun pada kenyataannya, konsep Nur Muhammad tidak diterima secara universal. Sebagian ulama ahli hadis mengkritik penggunaan hadis-hadis daif atau maudhu atau yang biasa disebut dengan hadis palsu yang sering dijadikan dasar argumen. Mereka khawatir konsep ini dapat melampaui batas hingga mendekati pengkultusan berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun para sufi menjelaskan bahwa Nur Muhammad tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW, tetapi justru menegaskan perannya sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dalam kehidupan spiritual, Nur Muhammad dianggap sebagai cahaya ilahi yang menjadi jalan menuju Allah SWT. Para sufi berusaha untuk menyatu dengan cahaya ini melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut namanya dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makrifat, mencapai pengetahuan hakiki
tentang Allah melalui cinta dan pengabdian kepada Rasul-Nya. Kemudian dengan tazkiyah, yaitu penyucian jiwa untuk menerima cahaya hidayah. Bagaimana alam semesta tercipta dari Nur Muhammad? Setelah menciptakan Nur Muhammad, Allah menggunakan cahaya ini untuk menciptakan seluruh alam semesta. Konsepnya seperti ini. Allah menciptakan Nur Muhammad sebagai bahan dasar. Cahaya ini sangat suci dan murni. Dari Nur Muhammad, Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bintang, dan seluruh makhluk lainnya. Malaikat, manusia, jin, dan makhluk lainnya diciptakan dari pecahan-pecahan cahaya tersebut. Artinya, kita semua secara spiritual berasal dari sumber yang sama, yaitu Nur Muhammad. Apa hubungan Nur Muhammad dengan manusia? Setiap manusia sebenarnya memiliki percikan kecil dari Nur Muhammad di dalam dirinya. Itulah sebabnya manusia punya potensi untuk menjadi makhluk yang sangat mulia jika mereka mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah perwujudan sempurna dari cahaya ini. Akhlak, sifat-sifat, dan kehidupannya adalah contoh terbaik bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Artinya, kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah pancaran dari Nur Muhammad yang membawa rahmat, kasih sayang, dan petunjuk bagi seluruh makhluk. Apa pelajaran dari Nur Muhammad? Konsep ini mengajarkan banyak hal penting dalam kehidupan, seperti 1. Semua makhluk terhubung. Karena semua berasal dari Nur Muhammad, maka kita sebenarnya saling terhubung. Ini mengajarkan kita untuk hidup harmonis dengan sesama makhluk, baik manusia, hewan, maupun alam. 2. Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad mengingatkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah manifestasi dari cahaya tersebut. Mengikuti ajarannya berarti mendekatkan diri kepada Allah SWT. 3. Tujuan hidup. Manusia mempunyai tugas untuk kembali kepada Allah dengan cara menjaga hubungan spiritualnya. Kita harus membersihkan hati dan jiwa agar cahaya yang ada dalam diri kita bersinar seperti cahaya Nur Muhammad. Coba bayangkan Nur Muhammad seperti matahari. Matahari adalah sumber cahaya bagi seluruh kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup bergantung pada energi dari matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula, Nur Muhammad adalah matahari spiritual yang menjadi sumber keberadaan seluruh makhluk. Tanpa cahaya ini, tidak akan ada kehidupan. Nur Muhammad adalah cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah. Dari Nur Muhammad, Allah menciptakan seluruh alam semesta, termasuk manusia. Manusia membawa percikan kecil dari cahaya ini, sehingga memiliki potensi untuk menjadi mulia. Nabi Muhammad SAW adalah perwujudan sempurna dari cahaya ini, yang membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Dengan memahami ini, kita belajar bahwa seluruh makhluk adalah bagian dari kehendak Allah yang satu. Konsep ini mengajarkan kita untuk hidup dalam cinta, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah SWT, serta meneladani Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat.
Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.